tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13. Di sini saya dengan anggota saya akan memperkenalkan diri. Pertama, saya Jen Alia Rahmat dengan NIM 424084. Saya Ida Askia dengan NIM 424078. Saya Ajana Nafisihara dengan NIM 424013. Pada video ini kita akan membahas tentang penanganan korupsi di Indonesia, mulai dari pengertian, upaya pencegahan hingga peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Dampak korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat karena menyebabkan kerugian keuangan negara, menurunkan kualitas pelayanan publik, serta memperlebar kesenjangan sosial. Penanganan terhadap hasil korupsi. Yang pertama, ada hasil korupsi berupa uang, aset, atau fasilitas yang diperoleh secara tidak sah dan harus diproses secara hukum. Yang kedua, ada negara melakukan penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi untuk mengembalikan kerugian negara. Yang ketiga, ada pelaku diwajibkan membayar uang pengganti dan jika tidak mampu, harta bendanya dapat disita. Dan yang terakhir, ada pelacakan serta pembekuan aset dilakukan termasuk melalui kerjasama internasional. Selanjutnya ada penanganan terhadap akibat korupsi. Yang pertama, korupsi merusak kesejahteraan sosial dan perekonomian masyarakat. Yang kedua, pemerintah melakukan pemulihan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang ketiga, reformasi sistem dan birokrasi dilakukan melalui transparansi anggaran dan digitalisasi layanan. Yang terakhir, mendorong masyarakat berperan aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran negara. Dan strategi penguatan penanganan korupsi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, penanganan korupsi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah lemahnya integritas sebagai aparatur negara, serta masih adanya budaya permisif terhadap praktik korupsi di lingkungan masyarakat. Selain itu, kompleksitas birokrasi dan lemahnya sistem pengawasan internal juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan sistem hukum dan kelembagaan. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, tanpa pandang bulu agar memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi masyarakat. Di sisi lain, pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan universitas. Pendidikan ini bertujuan untuk membentuk karakter jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, sehingga generasi muda memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk korupsi. Generasi muda diharapkan untuk agen perubahan dalam menciptakan budaya anti korupsi di masa depan. Pada pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki strategi penting dalam penanganan korupsi, yaitu transparansi anggaran, sistem pelaporan daring, serta keterbukaan informasi publik dengan mempersempit ruang terjadinya anti korupsi. Terakhir, melalui sinergi antara penguatan hukum, pendidikan anti korupsi, pemanfaatan teknologi, dan peran aktif masyarakat, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Ya, ada pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi menjadi langkah yang sangat penting bagi kita semua. Upaya pencegahan dilakukan melalui pendidikan anti korupsi, transparansi dana pengelolaan anggaran, serta pengawasan internal. Pencegahan korupsi bertujuan untuk membangun budaya jujur dan berintegritas sejak dini agar korupsi tidak akan terulang kembali. Masyarakat memiliki peran besar dalam penanganan korupsi, antara lain dengan melaporkan dugaan tindakan korupsi, ikut mengawasi kebijakan publik, serta menolak praktik suap dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi aktif masyarakat dapat memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia. Penanganan korupsi memerlukan komitmen bersama antar pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Melalui
penindakan tegas, pencegahan berkelanjutan, serta partisipasi aktif publik. Dengan upaya tersebut, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang bersih, adil, dan berintegrasi demi masa depan bangsa yang lebih baik. Pencegahan agar tidak terulang lagi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi ditanamkan sejak dini untuk membangun sikap jujur dan berintegritas. Yang kedua, penguatan hukum dan lembaga anti korupsi dilakukan agar penindakan lebih tegas dan efektif. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan ditingkatkan agar mudah diawasi publik. Kesimpulan dari semua video tersebut yaitu penanganan hasil dari akibat korupsi penting untuk menyelamatkan keuangan negara. Dengan menegakkan hukum yang tegas, sistem yang transparansi, dan partisipasi masyarakat, korupsi dapat diminimalkan.